Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kenikmatan, taufiknya pada hari-hari yang mulia ini. Pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita semua untuk banyak melaksanakan ketaatan, ibadah, amal soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap amalan kebaikan, amalan soleh, ketaatan dan taqarrub kita yang selama ini kita lazimi, kita lakukan pada 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, qudwah hasanah kita yang telah mengajarkan dan membimbing kita semua untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjadi umat yang sedikit dari umat manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di permukaan bumi ini. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ka'ibli mi'atin, la tajidu fihim ar-rahilah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umat manusia itu diibaratkan seperti 100 ekor unta. Yang mana 100 ekor unta itu dengan jumlah yang sangat terbatas, dengan jumlah 100 ekor itu, la tajidu fihim ar-rahilah. Sangat sulit, bahkan hampir mustahil untuk menemukan seekor rahilah di antara 100 ekor unta tersebut. Hadis ini mengabarkan kepada kita semua di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat sebuah permisalan yang menarik. Beliau memisalkan umat manusia seperti kumpulan kawanan unta. Unta itu sendiri adalah hewan yang setiap harinya dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka unta itu adalah tunggangan daripada para sahabat, tunggangan umat manusia di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki keistimewaan dan kekhususan tersendiri di dalam agama kita, bahkan di dalam kehidupan umat manusia di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam agama sendiri, nama unta itu sendiri atau hewan unta sendiri disebutkan di dalam Al-Quran, seperti misalnya di dalam surah Al-Ghashiyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor unta. Dari penciptaan seekor unta itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ayat-ayat kauniyahnya, tanda-tanda kebesarannya terhadap penciptaan dari seekor binatang yang luar biasa ini. Kemudian di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga kita dapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali menyebutkan hewan unta ini. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memiliki seekor unta yang diberi nama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Qaswa. Dalam sebuah sejarah yang sangat mengabadikan atau diabadikan di dalam buku-buku tarikh, dalam buku-buku sirah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qaswa itu. Ketika beliau melakukan hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk tidak
menghentikan langkah dari Al-Qaswa sampai hewan itu sendiri atau unta beliau sendiri yang berhenti dan duduk di sebuah tempat di kota Madinah. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan unta beliau Al-Qaswa untuk berkeliling di sekitaran kota Madinah. Lantas kemudian beliau duduk ya di sebuah daerah, di sebuah tempat yang dimiliki oleh Banu Najjar, ya, sebuah kabilah yang terdapat di dalam lingkup kota Madinah An-Nabawiyah pada saat itu. Ya, tujuannya apa pemirsa sekalian? Tujuannya agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwa tempat yang dipilih oleh Al-Qaswa pada saat itu adalah tempat yang disitulah Rasulullah SAW diperintahkan untuk membangun Masjid Nabawi. Disitulah tempat di mana Rasulullah SAW akan memimpin para sahabat di dalam ibadah sholat mereka. Disitulah Rasulullah SAW akan melaksanakan sholat Jumat bersama para sahabat. Di tempat itulah Rasulullah SAW akan mengatur strategi-strategi pengembangan dakwah serta pengajaran kepada umat manusia. Disitulah Rasulullah SAW akan mengajarkan kepada para sahabat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu dari sisi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka unta itu memang memiliki keistimewaan. Ya, apatah lagi kalau memang dilihat dari sisi penciptaan daripada seekor unta itu, di mana seekor unta ya dapat berjalan di padang pasir ya berbulan-bulan lamanya tanpa dia harus menenggak satu tetes pun air. Ya, kenapa? Karena kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan atau orang-orang Arab menyebut bahwa unta itu adalah safinatus sahra. Dia adalah kapal yang dipergunakan di padang pasir. Ya, karena kuatnya hewan tersebut dan karena keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap hewan ini. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW memilih hewan ini untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah permisalan di dalam hadis beliau ini. Rasulullah SAW mengatakan, An-nasu ka'ibili mi'ah. Manusia itu ibarat kumpulan kawanan 100 ekor unta. Ya. La tajidu fihim ar-rahilah. Sangat sulit bagi kalian untuk mencari dan menemukan dari 100 kawanan unta tersebut, seekor unta yang digelar sebagai ar-rahilah. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan kata ar-rahilah di sini? Karena ar-rahilah itu sendiri adalah unta yang memiliki muwasafat, spesifikasi, ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh mayoritas unta-unta yang lain. Ya, dalam perkataan dan penjelasan para ulama kita, ar-rahilah itu adalah unta yang sangat kuat dipergunakan untuk ditunggangi, lalu kemudian dia juga adalah unta yang memiliki keistimewaan dan memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh unta-unta yang lainnya pada umumnya. Para ulama kita menjelaskan bahwa dari hadis permisalan ini Rasulullah SAW hendak mengajarkan bahwa umat manusia itu mereka-mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah mereka sangatlah sedikit. Jumlah mereka sangatlah sedikit. Di dalam sebuah hadis yang lainnya, hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berkenaan tentang al-firqatu an-najiyah atau at-taifatu al-mansurah, kelompok yang selamat atau kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis tersebut, iftaraqatil yahudu ala 73 firqah, ala 71 firqah. Kata Rasulullah, orang-orang Yahudi itu telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Kemudian kata beliau, waftaraqat an-nasara ala 72 firqah. Dan orang-orang Nasrani juga telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Lalu kemudian sabda Rasulullah, thumma wasataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan umat ini, umat Islam, akan berpecah menjadi 73 golongan. Di dalam sebuah riwayat dikatakan kulluha finnari illa wahidah. Semua 72 golongan tersebut dari umat Islam semuanya akan diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala
illa wahidah, kecuali satu kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat dalam riwayat Ibnu Majah, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu, golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah man kana mithla ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang mencontoh apa yang aku berada di atasnya dan begitu pula para sahabat-sahabat saya. Nah, dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya golongan dan kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah golongan yang sedikit. Ya, kalau kita bandingkan subhanallah dari 73 golongan ini, ya, ternyata yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu golongan saja. Ya, dan dari hadis ini pula lah kemudian muncul sebuah penyebutan, sebuah laqab, sebuah istilah terhadap golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah at-taifatu al-mansurah. Ya, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, atau disebut juga dengan istilah al-firqatu an-najiyah, kelompok yang diselamatkan dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menarik kesimpulan bahwa di antara ketetapan dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, bahwasanya orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah golongan yang sedikit. Mereka itu adalah umat yang sedikit. Apabila dibandingkan dengan seluruh umat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang ditolong dan diselamatkan, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu selalu sedikit jumlahnya. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan fakta, realita, dan sejarah pun juga menjelaskan hal yang seperti itu. Ya, sebut saja misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Asr. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, pemirsa sekalian, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan mengatakan demi masa, demi waktu. Ya. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu di antara makhluknya di dalam Al-Qur'an, maka ya, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan untuk bersumpah itu memiliki keistimewaan dan memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Allah bersumpah dengan makhluk tersebut, maka itu menunjukkan bahwa kita harus memberikan perhatian yang besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan makhluk itu? Ya, kenapa Allah tidak bersumpah dengan namanya sendiri? Kenapa Allah tidak bersumpah dengan dirinya sendiri? Meskipun di dalam ayat-ayat yang lainnya pun juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zatnya sendiri. Allah bersumpah dengan namanya sendiri. Ya, namun di dalam banyak ayat pun juga kita bisa menemukan bahwa Allah bersumpah dengan banyak makhluknya. Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu malam, Allah bersumpah dengan waktu siang, Allah bersumpah dengan bintang, Allah bersumpah dengan bulan dan sebagainya. Ya. Dan di dalam ayat yang pertama dari surah Al-Asr ini Allah bersumpah dengan masa. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya umat manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Nah, di sini ada hal yang saya ingin jelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan menjelaskan bahwa umat manusia, ya, pada ayat yang kedua Allah mengatakan
Innal insana lafi khusr. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Di sini kata-kata al-insan, penggunaan alif lam ya di dalam Al-Qur'an atau di dalam bahasa Arab itu memiliki berbagai bentuk atau beberapa macam. Terkadang alif lam yang dipergunakan di dalam bahasa Arab itu untuk menjelaskan tentang sesuatu yang telah difahami dan diketahui oleh seseorang. Ya. Sesuatu yang telah difahami dan telah diketahui oleh seseorang. Makanya ketika kita mengatakan innar rajula, sesungguhnya orang tersebut ya lafi khusr, maka dia berada di dalam kerugian. Ya. Nah, ketika saya mengatakan ar-rajul, ya, saya menggunakan alif lam. Saya menggunakan alif lam pada kata ar-rajul, ya ar-rajul itu artinya adalah pria atau dia laki-laki, maka alif lam dalam kata ar-rajul di sini sebenarnya menunjukkan bahwa pria tersebut, orang itu adalah orang yang kita sama-sama telah mengenal dan kita telah mengetahuinya. Ya, namun subhanallah, untuk kata al-insan pada ayat yang kedua dari surah Al-Asr ini, huruf alif lam yang Allah penggunakan di sini bukanlah untuk at-ta'rif. Ya. Ini bukan untuk at-ta'rif. At-ta'rif itu adalah untuk pengenalan. Ya, sama seperti ketika saya mengatakan ar-rajul. Tapi alif lam yang terdapat dalam ya ayat yang kedua dari innal insana lafi khusr, ini maksudnya adalah lil istighraq. Ya. Ini namanya alif lam lil istighraq. Maksudnya apa? Bahwa al-istighraq itu adalah ya untuk mencakup dan untuk meliputi seluruh jenis manusia. Siapapun dia, selama dia adalah manusia, maka dia benar-benar berada di dalam kerugian. Sehingga ketika Allah mengatakan innal insana lafi khusr, maka yang dimaksud dengan manusia di sini adalah semua manusia. Ya, dimulai dari makhluk yang paling pertama, manusia yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sampai dengan manusia yang paling terakhir yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, mereka itu semuanya lafi khusur. Ya, benar-benar berada di dalam kerugian. Ya. Nah, tentu saja ketika Allah mengatakan innal insana, sesungguhnya seluruh umat manusia berada di dalam kerugian, itu berarti ya semua secara keseluruhan, tidak ada pengecualian sama sekali. Ya. Dan kita bisa bayangkan pemirsa sekalian berapa jumlah manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah cap di dalam ayat yang kedua dari surah Al-Asr ini bahwa mereka semua berada dalam kerugian dunia dan akhirat. Ya. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini atau menutup surah ini dengan firman-Nya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Nah, di sini kita bisa memahami pemirsa sekalian bahwasanya jumlah yang banyak itu manusia secara keseluruhan berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang berhasil menggabungkan dan memiliki 4 ciri-ciri dan karakteristik ini yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang ketiga. Siapa itu? Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan. Kemudian dari keimanan itu maka lahirlah amal soleh, ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling nasihat menasihati ya dengan kebenaran dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Nah, ternyata subhanallah inilah ya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari seluruh umat manusia bahwa mereka itu berada di dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bisa memiliki yang memiliki 4 karakteristik ini, yang memiliki 4 ciri-ciri ini, maka mereka itu tidak akan merugi sama sekali. Ya. Nah, sekarang pemirsa sekalian, ketika kita berbicara tentang bahasa apapun itu, baik itu bahasa Arab yang memang dipergunakan oleh Al-Quran, ataukah bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari kita pun juga
memiliki kaidah yang sama bahwa sesuatu yang dikecualikan maka tentu saja dia jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang tidak dikecualikan. Ya, kalau saya katakan seperti ini, seluruh penduduk di sebuah desa, di sebuah kota itu diwajibkan untuk melakukan vaksinasi. Ya, berkenaan tentang COVID-19 yang masih merebak di tengah-tengah masyarakat ini, kalau seandainya pihak pemerintah daerah mengatakan seluruh penduduk harus melakukan vaksinasi, kecuali misalnya ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu misalnya yang sedang menyusui atau mereka yang memiliki penyakit-penyakit bawaan, penyakit-penyakit berat, orang-orang yang sudah lansia dan seterusnya, maka mereka tidak diperbolehkan untuk vaksinasi. Ini sebagai contoh saja. Ya, maka dari imbauan ini kita bisa mengetahui, memahami bahwa mereka yang dikecualikan itu jumlahnya sedikit, ya, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan mereka yang tidak dikecualikan. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwasanya mereka yang tidak merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mereka-mereka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia yang merugi dunia dan akhirat. Ya. Oleh karena itu, ya kita bisa memahami, kita bisa meyakini bahwasanya mereka yang tidak merugi dunia dan akhirat jumlah mereka lebih sedikit. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Saba, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Daud dan keluarga beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "I'malu ala Dawud syukra." Ya, bekerjalah, beramallah, berbuatlah wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada faidah yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya bisa kita lakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama, meyakini bahwa segala sesuatu kenikmatan yang sampai kepada kita maka itu semuanya berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sampainya kenikmatan dan karunia itu melalui jalan yang berbeda-beda. Terkadang kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita. Terkadang dia datang melalui suami kita. Terkadang dia datang melalui istri kita. Terkadang dia datang melalui anak-anak kita. Terkadang dia datang melalui gaji atas pekerjaan yang telah kita lakukan selama sebulan lamanya. Dan berbagai macam bentuk jalan yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan. Namun keyakinan kita, pemirsa sekalian, harus satu, bahwasanya semua kenikmatan dan karunia itu sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk kesyukuran kepada Allah melalui keyakinan di dalam hati kita. Bentuk kesyukuran yang kedua adalah dengan mengucapkan hamdalah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan lisan yang Allah karuniakan kepada kita. Ya. Makanya dalam surah dalam rentetan ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, setelah Allah menjelaskan tentang kewajiban beribadah puasa Ramadan, Allah memberikan keringanan-keringanan bagi orang musafir, bagi orang yang berat melaksanakannya, bagi orang yang sakit dan seterusnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami memerintahkan kepadamu ya wahai umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa dengan hal-hal yang seperti ini, keringanan-keringanan dan hukum-hukum yang seperti ini, supaya kalian Supaya kalian ya bisa melaksanakannya dan menyempurnakannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan di antara tujuannya juga adalah untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu bertakbir kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengucapkan hamdalah, bertasbih kepada Allah, bertahlil kepada Allah adalah bentuk kita bersyukur atau bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya berkenaan tentang ayat yang disebutkan dalam surah Saba ini. Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukra. Ya, bekerjalah, berbuatlah, ya beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah kalau kita melihat ya berkenaan tentang kondisi keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu adalah seorang nabi
plus dia juga adalah seorang raja. Allah telah berikan begitu banyak kenikmatan tentu saja kepada Nabi Daud dan kepada keluarga-keluarga beliau. Ya, termasuk diantaranya adalah putra beliau Nabi Sulaiman alaihissalam yang kemudian akan menjadi raja plus juga akan menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu dengan berbagai macam kenikmatan, kekuasaan, kerajaan serta ya pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tetap memerintahkan kepada mereka untuk bekerja. Allah tetap memerintahkan kepada mereka untuk beramal. Ya, sebagai bentuk kesyukuran atas seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat tersebut dengan mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya, dan sangat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Ya. Nah, tadi kalau kita berbicara tentang surah Al-Asr itu, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak merugi dunia dan akhirat itu jumlahnya sedikit. Ya. Sekarang ya orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenikmatan yang Allah berikan kepada keluarga Daud alaihissalam juga kepada Nabi Sulaiman setelahnya, ini menjadi ujian yang sangat berat bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengabadikan perkataan Nabi Sulaiman bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan yang begitu banyak, kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, itu tujuannya adalah agar kemudian saya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak termasuk ke dalam golongan yang kata Allah wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka yang pandai bersyukur jumlahnya sangat sedikit di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, pemahaman keterbalikannya bahwa mereka yang kufur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jumlah mereka sangatlah banyak. Di dalam ayat yang lain, ada dua orang yang datang kepada Nabi Daud alaihissalam meminta penghakiman dari Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kisah ini, menyebutkan kisah ini untuk kita ambil pelajaran. Ya, di dalam kisah tersebut disebutkan bahwasanya ada dua orang yang datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Salah satu di antaranya memiliki tis'atan wa tis'ina na'jah. Dia memiliki 99 ekor kambing. Ya. Sedangkan orang yang lainnya, sedangkan laki-laki yang kedua ini, dia hanya memiliki na'jatun wahidah. Dia hanya memiliki satu ekor kambing saja. Ya, coba dibayangkan, subhanallah, pria yang pertama dia memiliki 99 ekor kambing, sedangkan yang kedua memiliki satu ekor kambing saja. Namun, ternyata si pria yang pertama ini yang memiliki 99 ekor kambing, karena ketamakannya dan rasa rakusnya, maka dia ingin mengambil satu ekor kambing yang dimiliki oleh saudaranya itu. Ya. Maka masalah ini diangkat kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, bahwa orang ini dia sudah memiliki 99 ekor kambing, namun subhanallah dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat itu. Alih-alih dia bersyukur, dia justru ingin merampas kambing yang saya miliki satu ekor ini, semata wayang ini. Ya. Makanya ketika diangkat masalah ini kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah mengabadikan perkataan Nabi Daud alaihissalam dengan mengatakan, wa innal khulata'a la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum. Ya, dan sesungguhnya umat manusia yang bersekutu, berserikat, ya, berniaga bersama-sama, melakukan syirkah perdagangan atau melakukan mubaya'ah, muamalah antara yang satu dengan yang lainnya, la yabghi ba'duhum ala ba'din. Ya, mereka itu banyak melakukan tindak kezaliman antara yang satu dengan yang lainnya. Ada penipuan, ada penggelapan, ya, ada dusta, ada perbuatan khianat, dan berbagai macam modus-modus serta hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi di dalam akad jual beli, ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Makanya kan dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah rumah-rumahnya, dalam masjid.
Sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu menjadi markasnya syaitan, markasnya iblis, adalah pasar-pasar. Kenapa? Karena di dalam pasar itulah terjadi berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tindak perbuatan khianat, penipuan, penggelapan dana, dan berbagai macam perbuatan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah yang terjadi di dalam pasar. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan, mengabadikan perkataan Nabi Daud, wa innal khulata'a la yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Orang-orang yang berserikat, bermuamal antara yang satu dengan yang lain, mayoritas mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim kepada yang lainnya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang benar keimanannya dan mereka beramal soleh. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan berbuat zalim kepada sesama saudaranya sendiri. Kenapa? Karena keimanan yang ada di dalam hatinya menghalangi dan melarang dia untuk berbuat zalim kepada sesama saudaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan mengatakan apa? Wa qalilum mahum. Dan sedikit orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta tidak berbuat zalim kepada sesama saudaranya, qalilum mahum. Jumlah mereka itu sangat sedikit. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami, mereka yang benar keimanannya dan beramal soleh, serta tidak berbuat zalim kepada sesama umat manusia, jumlah mereka sedikit. Di dalam salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran, kita mengetahui, pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah, bahwasanya Bani Israel ini adalah umat yang sangat banyak. Ya, dia adalah umat yang sangat banyak. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita, ada ribuan nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Bani Israel secara khusus. Ya, kepada Bani Israel saja, ya, keturunan Ishak, keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ini adalah keturunan yang sangat banyak. Bani Israel itu adalah umat yang sangat besar. Ya, dan telah diutus ribuan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, di antara mereka ada yang diimani dan di antara mereka ada yang didustakan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang dibunuh oleh umat mereka sendiri, dibunuh oleh kalangan Bani Israel sendiri. Mengapa? Ya, karena telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang Bani Israel ini adalah orang-orang yang sangat tamak dan orang-orang yang sangat penakut dan memiliki sifat-sifat buruk yang lainnya. Meskipun di waktu yang sama sebagian daripada Bani Israel itu telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kisah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umat kaum Bani Israel ini adalah kisah Nabi atau kisah Raja Talut. Ya, yang memimpin, yang merajai ya sekelompok atau sebuah kaum dari kalangan Bani Israel. Ya, yang diutus kepadanya bersama Nabi Daud alaihi salam. Nah, Talut ini, pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala katakan, falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binhar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Talut ini ketika dia akan keluar untuk menghadapi pasukan Jalut. Jalut itu adalah seorang raja perkasa dan memiliki pasukan yang luar biasa. Selain jumlah mereka sangat banyak, pun juga mereka adalah pasukan-pasukan yang sangat perkasa. Ya. Nah, ketika Talut, sang raja dari kalangan Bani Israel ini, berhasil membawa keluar pasukan-pasukannya dari kampung halaman sendiri, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bahwa jumlah mereka itu 3.000 orang. Jumlah mereka adalah 3.000 orang. Nah, ketika mereka telah sampai di sebuah tempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Talut berkata kepada para pasukannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ya, maka siapa yang minum dari sungai tersebut, meminum air sungai itu, maka dia tidak akan mampu meneruskan perjalanan bersama saya, bersama Raja Talut untuk melawan pasukan Jalut. Ya, wa man lam yat'amhu fa innahu minni, dan siapa yang tidak meminum air dari sungai itu, kata Talut,
maka dia akan menjadi pasukan saya. Ya, dia akan berhasil ikut bersama saya untuk melawan pasukan Jalut. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Ya, fasharibu minhu illa qalilan minhum. Kecuali kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau ada di antara kalian yang menceduk beberapa kali ceduk, sekali cedukan atau dua kali cedukan dengan menggunakan tangannya sendiri, lalu dia mengambil air dari sungai tersebut, kemudian dia meminumnya secara langsung, maka yang seperti itu tidak ada masalah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka mayoritas mereka minum daripada air sungai itu kecuali sedikit dari mereka. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang minum dari air sungai tersebut jumlahnya 2.700 orang. Ya, jumlahnya 2.700 orang. Sedangkan yang tidak meminum atau yang meminum hanya dengan beberapa kali cedukan tangan itu hanya berjumlah 300 orang. Ya. Ya, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir berdasarkan beberapa buah riwayat Israiliyat dikatakan bahwasanya memang ujian air sungai itu, pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan ujian sebelumnya, yaitu rasa haus yang sangat besar, ya, rasa keinginan untuk meminum air yang sangat besar. Ya, sehingga ketika mereka diberikan ujian, mereka harus melewati sebuah sungai, mereka tidak bisa tahan itu. Ya, subhanallah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa siapa yang meminum air dari sungai tersebut, dia justru semakin dahaga, semakin haus, dan semakin banyak dia meminum air tersebut, maka dia menjadi seorang yang sangat lemah setelah itu. Karena dia telah kekenyangan, dan dia menjadi malas untuk ikut berperang bersama raja mereka sendiri, yaitu Talut. Oleh karena itu, gugurlah 2.700 orang, jumlah yang sangat banyak. Sedangkan mereka yang berhasil ikut bersama Talut, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala melawan pasukan Jalut, hanya berjumlah kurang lebih 300 orang. Ya, jumlah yang sangat sedikit. Oleh karena itu, ketika mereka telah melewati ujian sungai itu, beberapa orang di antara pasukan Talut mengatakan, la taqata lana. Ya, kita tidak akan mungkin memiliki kemampuan untuk memerangi atau ikut bersama dengan Raja Talut untuk memerangi pasukan Jalut. Kenapa? Karena dari sisi jumlah, kita sudah kehilangan jumlah pasukan yang sangat besar. Jumlah yang tersisa hanya tinggal 300 orang kurang lebih. Ya, maka kita tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemenangan. Maka Allah katakan, ya, qala alladziina yarjuna liqa Allah. Berkatalah orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya orang-orang yang berkata seperti itu adalah mereka yang beriman kepada Nabi Dawud alaihissalam, atau beriman kepada nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Dia adalah seorang pasukan, dia adalah seorang mujahid, plus dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang lebih banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar di jalannya. Nah, kisah ini mengajarkan kepada kita, pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah, bahwa mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selalu datang dari jumlah yang sedikit. Kalau kita melihat dalam kisah yang lain, orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam dan berhasil naik ke atas bahtera Nabi Nuh alaihissalam, setelah beliau berdakwah selama 950 tahun di tengah-tengah umat beliau, ternyata disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa mereka yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam di atas kapal beliau, di atas bahtera beliau, jumlahnya 80 orang saja. Ya, jumlah yang sangat sedikit. Dari hasil dakwah beliau selama 950 tahun di tengah-tengah umat yang begitu banyak, yang beriman kepada beliau hanya 80 orang saja. Istri dan anak beliau sendiri tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam itu memiliki 4 orang anak. Ya, yang pertama adalah Kan'an, yang diabadikan kisahnya dan disebutkan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali diajak oleh ayahnya untuk beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, kepada bapak beliau sendiri, dan kemudian naik ke atas perahu. Namun Kan'an, putra beliau,
justru mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke atas gunung tersebut yang akan menjaga dan menolong saya dari banjir bandang ini. Subhanallah. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir bandang terhadap seluruh dunia dan tidak tersisa dari keturunan orang-orang yang hidup atau tidak tersisa keturunan yang ada kecuali orang-orang yang naik di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa keturunan umat manusia itu datang dari dua golongan. Keturunan yang pertama adalah keturunan Adam dan Hawa, dan keturunan yang kedua adalah keturunan Nabi Nuh serta orang-orang yang berada di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Mereka itulah orang-orang yang selamat dari banjir bandang yang terjadi di seluruh dunia. Anak yang berikutnya bernama Yafith, yang kemudian datanglah beberapa generasi berikutnya, lalu kemudian ada Sam dan Ham. Ini 4 orang anak yang disebutkan oleh para ulama kita, anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Salah satu darinya, yaitu Kan'an, telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa adab tersebut. Kalau kita melihat kepada kisah Nabi Musa alaihissalam, yang telah berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, dan telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa keluar kalangan Bani Israel yang telah beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, Allah abadikan kisahnya. Allah sebutkan berapa jumlah mereka di dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwa berapa jumlah orang-orang yang berhasil dibawa keluar oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui perkataan Fir'aun laknatullah alaih, innahum lasyirzimatun qalilun. Mereka itu orang-orang yang berhasil dibawa keluar oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, syirzimatun qalilun. Jumlah mereka itu sangat sedikit. Jumlah mereka sangat sedikit apabila dibandingkan dengan orang-orang Bani Israel yang masih menetap di dalam Mesir, dan orang-orang yang menjadi bala tentara pasukan Fir'aun laknatullah alaih, yang memang ya sejak awal atau sejak dari asalnya memang mereka adalah orang Mesir asli. Jumlah mereka itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Ya. Mengapa yang beriman kepada keduanya, Nabi Musa dan Nabi Harun, itu sedikit? Karena memang kekuasaan Fir'aun laknatullah alaih pada saat itu. Ya, kekuasaan yang dia miliki serta kerajaan yang dia miliki yang menjadikan orang-orang Bani Israel merasa takut kepadanya dan enggan beriman kepada seorang Musa yang kata Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan Fir'aun, la yakadu yubin, hampir-hampir tidak bisa menjelaskan apa yang dia ingin dakwahkan. Ya. Nah, oleh karena itu mereka yang ditolong berdasarkan ayat ini atau kisah ini, maka orang-orang yang ditolong, kita bisa memahami bahwa orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga jumlahnya sangat sedikit. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah pada fatrah Mekah, jumlah mereka sangat sedikit, ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa jumlah mereka tidak lebih dari 100 orang. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau di fatrah Mekah, yang beriman hanya kurang lebih 100 orang saja. Ya. Lalu kemudian yang ikut dalam peperangan Badar, ya, pada tahun kedua Hijriah, jumlah mereka pun juga hanya 300 orang saja. Ya, dibandingkan dengan orang-orang yang kafir yang ikut dalam peperangan Badar Kubra itu saja, jumlah mereka 3 kali lipat dibandingkan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ya. Ya, dan begitu banyak fakta-fakta serta realita-realita yang menjelaskan kepada kita bahwa umat yang ditolong oleh Allah, umat yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu selalu berasal dari umat yang sedikit, dari golongan yang sedikit. Sebaliknya, pemirsa sekalian, ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, Allah sebutkan bahwa jumlah mereka itu sangat banyak. Allah mengatakan dalam sebuah ayat, walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tetapi sebagian besar umat manusia, mayoritas aktsarun nas, mayoritas manusia la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ciri umum umat manusia di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Wahai Muhammad, kalau kamu mengikuti keinginan mayoritas umat manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sifat mayoritas umat manusia di masa Rasulullah SAW, bahkan di masa saat ini juga masih sama seperti itu. Mayoritas mereka, kalau kita inginkan atau kalau kita perturutkan keinginan mereka, maka mereka dapat memalingkan kita, menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, benarlah apabila para ulama kita mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya, yang seharusnya kita perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan dan digolongkan ke dalam kelompok yang sedikit itu, dalam golongan yang sedikit itu, ke dalam umat yang sedikit itu. Kenapa? Karena umat yang sedikit itu, menurut bahasa Al-Quran dan bahasa hadis serta fakta realita yang terjadi di sepanjang sejarah kehidupan manusia, mereka itu adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat saat sekarang ini, jumlah umat Islam di seluruh dunia, kita menempati posisi yang kedua terbanyak. Setelah sebelumnya atau setelah yang pertama dari kalangan umat Nasrani, baik itu Protestan ataupun Katolik, dengan jumlah mereka sebanyak 2,3 miliar manusia yang beriman terhadap agama itu. Terbanyak kedua adalah umat Islam, 1,9 miliar ya muslimin, ya, yang beriman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pemirsa sekalian, jangan tertipu dengan jumlah yang banyak ini. Jangan pernah tertipu dengan jumlah yang banyak ini. Betul kita berbahagia dengan jumlah yang fantastis ini, dengan jumlah yang sangat besar ini. Akan tetapi kalau kita bertanya kepada hati kecil kita masing-masing, berapa banyak di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan? Berapa banyak di antara mereka yang melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan soleh yang ditegakkan di atas sunnah Rasulullah SAW dan berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah? Berapa banyak di antara mereka yang menegakkan dakwah fisabilillah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Sedikit. Berapa banyak di antara mereka yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Jumlah mereka selalu sedikit. Ya, oleh karena itu, benarlah sabda Rasulullah SAW dalam hadis permisalan tadi, bahwasanya umat manusia itu kaibili mi'ah, seperti sekawanan, ya 100 ekor unta. Ya, sangat sulit untuk kita temukan dari 100 ekor unta itu, seekor unta pilihan ar-rahilah itu. Kenapa? Karena mereka yang ditolong oleh Allah dari seluruh umat manusia yang ada, selalu jumlahnya lebih sedikit. Bahkan mereka-mereka yang dikaruniakan syurga Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang harus mendiami neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam umat yang sedikit tersebut, umat yang dibahasakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dan fakta realita yang ada, sebagai umat yang ditolong oleh Allah, sebagai umat yang bersyukur kepada Allah, sebagai umat yang ya mendapatkan keberuntungan dan kemuliaan baik itu di dunia apatah lagi di akhirat kelak. Hadanallahu wa yakum ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.